Oke, yang sudah siap main, perhatikan barang bawaannya. Tas, botol minum, Alkitab boleh diletakkan di pojok sana. Ya, tidak ada yang bawa tas atau Alkitab atau botol minum di sana sayang. Pintu masuk tadi kamu masuk, ada temannya boleh sama-sama punya temannya di situ. Ya, kalau sudah tidak ada barang-barang bawaan, boleh kembali ke sini, duduk lagi di depan seperti formasi semula. Ayo, semua langsung. Oh, temannya, teman barunya namanya Clea. Mana yang namanya Clea? Maju, boleh ya? Clea tadi kenalan sama siapa? Kimi dari gereja mana, Clea? Iya. Oke, sekarang tanya. Kimi, tanya sama Clea. Clea dari gereja mana? Oh, Clea dari GKI Satwa Indah. Clea tanya Kimi. Kimi dari gereja mana? Iya, oke. Kimi dan Clea sudah berteman dari GKI Satwa dan GKI Anggara. Oke, silakan duduk adik-adik. Sudah ya, kadang kita lihat masih ada yang bawa tas atau Alkitab, ditaruh dulu. Yang bawa minumannya boleh ditaruh dulu. Nanti kalau haus boleh pamit kasih aku mau minum, ya. Nanti adik-adik selama sesi ini, kalau misalnya mau minum atau berasa agak lambat, boleh tak kasih tahu Kak Dati atau Kak Hendra atau kakak-kakak yang dekatnya izin mau minum atau mau nyemil ya, boleh ya? Oke, kasih tahu ya. Silakan ya, dulu kita mau mendengarkan arahan dari Kak. Ini masih ada yang pegang apa ini? Yang di belakang? Oh, masih botol minum juga. Ya, botol minumnya boleh ditaruh nanti ya. Oke, kita mau mendengarkan arahan dari Kak Hendra. Kadang silakan ke Kak Terima Hendra. kasih berarti. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Wah, senang sekali bisa akhirnya ketemu dengan anak-anak dari kelas Jakarta 2. Perkenalkan, saya namanya Hendra. Saya pendeta GKI dan kalian bisa panggil saya Kak Hendra. Senang bisa ketemu kalian hari ini dan tadi udah banyak sekali yang kita lakukan. Terima kasih untuk kakak pendeta Christian yang sudah membuka kita. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Kak Christian. Wah, mana ya Kak Christian ya? Wah, mungkin dia sedang ada di luar. Kita sama-sama akan belajar dalam 2 hari ini tentang Yesus sahabat sejati. Nah, Kak Hendra sebelum menjelaskan banyak hal hari ini, mau minta teman-teman sekarang, tadi kan sudah kenalan ya, sekarang balik lagi duduk bareng teman-teman asal gerejanya. Silakan, kumpul bentuk lingkaran dengan teman-teman di gerejanya. Silakan, yuk. Kak Hendra hitung sampai 10, semuanya sudah selesai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ayo mesti yang berdiri duduk segera cari tempat. 5, 4, ayo 3, 2, 1. Sip, waduh, semuanya sudah ada di sisi masing-masing ya. Nah, Kak Hendra mau ajak kita sama-sama sekarang untuk belajar yel dulu ya tentang tema kita, Yesus sahabat sejati. Oke? Jadi gini, kalau Yesus, gerakan ini, Yesus kita tunjuk sini ya. Yesus, karena Yesus disalib ya. Disalib dan ini adalah tanda paku ya. Ada lagi ya tuh ya, tanda paku. Nah, Yesus sahabat dipuk-puk ini ya, namanya butterfly hug ya. Kita kalau punya sahabat tenang-tenang ya, kamu
Ada aku kok di sini. Nah, itu sahabat. Sejati gimana sejati? Kalau sukses sejati. Ya, harus coba. Oke? Yuk bangkit berdiri kita coba ya. Kita bangkit berdiri. Oke. Kalau Kak Hendra tanya, siapa Yesus? Langsung kalian, Yesus, sahabat sejati. Lompat ya. Gimana? Sejati. Coba sejatinya dulu dari sini. Oke. Siapa Yesus? Yesus, sahabat sejati. Oke, sekali lagi. Wah, luar biasa nih ya. Oke, udah siap semua di sini. Ini keren-keren banget yang sebelah sini tadi ya. Yang sebelah sini juga kah? Jangan mau kalah, oke? Siapa Yesus? Yesus, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk lagi. Teman-teman, sepanjang aktivitas hari ini sampai dengan besok, kita banyak aktivitas main. Tapi bukan hanya sekedar main, tapi kita main, dalamnya sebenarnya kita belajar tentang menjadi sahabat seperti Yesus sudah menjadi sahabat sejati buat kita. Nah, karena nanti kita akan main nih, biasanya kita heboh dan susah untuk disuruh tenang nanti ya. Maka Kak Hendra akan kasih satu hal untuk membuat kalian, kalau Kak Hendra ngomong gini, attention please, langsung semuanya gini, yes sir, ya, oke? Coba ya, attention please, yes sir, oke. Tapi biasanya ketika rame terus Kak Hendra ngomong attention please, yes sir, masih ngomong lagi ya. Kalau Kak Hendra sampai 2 kali gini, I repeat, attention please, langsung kalian semua duduk ya. Duduk dimanapun kalian berada. Oke? Yuk kita bangkit berdiri dulu ya. Bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri dulu. Oke, siap ya? Siapa Yesus? Wah, keren banget ya, kamu pasti bisa lebih bagus lagi. Yuk, sekali lagi ya. Siapa Yesus? Yesus, attention please. Yes sir. Attention please. Yes sir. I repeat, attention please. Tepuk tangan luar biasa. Tuh, nah. Kenapa sih Kak Hendra mau ajak kalian attention please? Karena ada bagian-bagian dalam permainan kita nanti yang perlu benar-benar attention. Kita mau memperhatikan ada apa nih suasana yang terjadi saat ini. Karena kita mau sama-sama main namanya live simulation games. Oh, ini main simulasi. Namanya simulasi. Kayak kalian yang suka main simulasi bis-bisan itu loh ya. Simulasi pesawat, nah ini simulasi kehidupan. Jadi kita mau main seperti halnya kita hidup, seperti orang. Papa mamamu pernah kecil, pernah seperti adik bayi yang tadi difoto terus mau bilang satu, nah masih belajar bahasa. Tapi cepat waktunya, karena kita cuma 2 hari ini, ya. Kita mau mengikuti babak demi babak kehidupan. Nah, ruangan ini sudah disetting seperti ini nih, ya. Sudah bisa dilihat tuh oleh kalian. Ada sekolah, ya mana tuh sekolah di sana. Kemudian di sebelahnya ada kantor pemerintah, ada rumah sakit di sana. Nah, kita lihat sebelah sini sekarang. Ya, kita lihat sebelah sini. Yang sebelah sini ada kantor polisi, ya. Kantor polisi di pojoknya itu, ya. Ada 2 bangku di sini nih. Ini adalah penjara. Wah, jangan sampai kita di penjara nanti ya. Lalu ada badan sertifikasi. Apa sih sertifikasi? Itu adalah
tempat di mana kita mendapat kesahan akan keahlian kita. Lalu ada bank pemerintah. Wah, berarti kalau itu boleh ada bank swasta, boleh nanti dalam perjalanan kalau ada yang pengen buka bank boleh. Nah, terus sekarang di sebelah sana, di sebelah bank pemerintah, boleh lihat ke belakang semua sekarang. Di sebelah bank pemerintah ada pasar tradisional, ya. Lalu setelah itu ada dealer mobil. Habis dealer mobil, di sebelahnya ada restoran. Ya. Sebelah restoran ada rumah ibadah. Ada mimbarnya di sana ya, ada gereja tuh ya. Lalu setelah itu di sebelahnya lagi ada tempat hiburan. Wah, kita main apa ya tempat hiburan ya? Nanti segala sesuatu yang bisa menghibur kita di sana ya. Sebelahnya lagi ada pusat kebugaran. Ya. Sebelahnya lagi ada perusahaan properti. Ya. Lalu sebelahnya ada biro jasa keamanan. Bodyguard ya, mungkin juga Pak Satpam ada di sana. Nah, itulah semua ruangan kita. Yuk, lihat ke depan lagi ya. Nah, dari semua ini ternyata ada garis pemisahnya, ya. Karena sebenarnya ini ada garis pemisah yang membedakan tempat ini dengan tempat sana. Tempat ini area yang A itu ya. Ini adalah segala sesuatu berkenaan dengan sektor pemerintah. Bahkan ada Pak Polisi, ada bank pemerintah, ada sekolah, ada rumah sakit, itu semua yang dikelola pemerintah. Lalu di sebelah sana, itu sektor swasta, non pemerintah. Ya bisa apa saja terjadi di sana, mengembangkan kehidupan dan membuat juga pengaruh untuk semua bagian. Ya. Nah itu yang kita lakukan. Kita akan cepat sekali simulasi kehidupannya, babak per babak akan pindah demi pindah, cepat sekali ya. Berbeda dengan kehidupan yang nyata, ini simulasi. Ada babak pertama, babak pendidikan, usia 7 sampai dengan 25 tahun, kita mengejar pendidikan. Ada yang bisa sampai S3 loh, umur 25 tahun ya. Ada yang cuma SD, ada juga, itu realitanya. Lalu ada babak kedua, babak ketiga, babak keempat. Wah, kita pengen supaya kita bertahan sampai dengan babak terakhir. Layaknya permainan, nanti kita akan dapat satu hal yang bisa membuat kita kira-kira kita mau tujuannya apa ya. Kalian bisa menetapkan tujuan hidup pribadimu. Aku mau jadi pemain dengan uang terbanyak. Nanti kita ngumpulin uang nih ya. Atau kalian bisa menjadi pemain dengan aset terbanyak. Aset itu apa sih? Yaitu mobil, rumah, uang juga bisa, properti ya. Wah banyak sekali ya. Yang ketiga, kamu bisa studi lanjut. Wah jenjang pendidikannya tinggi banget. Atau kalian punya keahlian banyak. Boleh ya. Atau ada tujuan-tujuan yang lain. Terserah kalian ya. Oke? Jadi semuanya bisa kalian tetapkan sebagai tujuan hidupmu. Oke? Nanti kita akan buka tempat pertanyaan. Tenang ya. Nah, sebagai syarat kalian ikut aktivitas ini ada paspor. Wah, ini nih paspornya. Paspornya nanti akan dibagikan, tapi Kak Indra mau jelaskan dulu paspornya ya. Jadi pertama, nanti ada identitas kalian di sini ya, identitasnya. Nanti kalian boleh gambar nih, karena ini masih botak nih ya. Belum ada wajahnya, kalian boleh gambar wajah kalian. Yang perempuan kasih rambutnya yang agak panjang, membedakan dengan laki-laki dan seterusnya ya. Kalau nggak ada gambarnya nggak dikenal. Ini muka siapa ya? Bu, ini nggak kenal ya. Ya, kita harus dikenal ya. Lalu ada di dalamnya sini ada banyak sekali hal-hal berkenaan dengan identitasmu. Hati-hati jangan sampai lepas dan hilang. Karena kalau hilang, wah, kalian nggak bisa ikut main. Nah, ya. Apa saja yang perlu kita isi? Jadi nanti kalian kerja bisa dapat pekerjaan. Nih, ada di sana ada petunjuk pekerjaannya. Kalian kerjanya apa nih? Jadi dokter atau jadi pengusaha atau apapun, kalian bisa kerja. Lalu kalian juga bisa menempuh pendidikan. Pendidikan apa yang kalian tempuh di sini?
Bisa S1, S2, SD, SMP, SMA, atau tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi. Ya, kalian bisa studi di sana. Di mana kalau studi? Di sekolah. Sana ada tuh, ya. Di sekolah kalian akan studinya. Tapi nanti babak pertama kita akan jadi sekolah semua, ya. Nanti aku akan jelasin, ya. Lalu hal-hal lainnya nih, kita coba penuhin ini semua. Wah, kayaknya aku perlu nih ya, ada kesehatan. Pergi ke pusat kebugaran. Kalian bisa olahraga di sana. Ya. Nanti dapat stiker di sana. Oke? Atau kalian, aku pengen ke gereja nih ya, supaya aku imanku kuat. Pergi ke gereja, ke rumah ibadah. Nanti di situ ada sesuatu yang bisa kalian tempel di bagian-bagian ini. Jadi nanti semua tanda aktivitas perayaan hidupmu akan ada di paspor ini. Jadi hati-hati, jangan sampai paspornya hilang. Kalau hilang, wah catatan semua aset dan lainnya hilang. Itu seperti kita kena pencuri ya. Oke, lalu lembar berikutnya adalah lembar di mana kita harus memenuhi syarat kehidupan pokok. Jadi hidup harus berjalan, walaupun kalian gak punya pekerjaan, tetap lapar itu tetap terjadi. Baju perlu, rumah perlu. Jadi kalian harus memenuhi semua kebutuhan pokok setiap babak. Ini ada 4 babak, ini 2 babak, lalu ada 2 babak lagi, ya. Ada 4 babak kita akan penuhi. Apa saja yang kita penuhi? Ada makanan, ya. Makanan belinya di mana? Di restoran, ya. Belinya nanti kita kasih duit, tenang. Aku kasih modal nanti kamu untuk beli. Ya, asik, ya. Nah, itu di restoran. Tapi nanti kita ketemu juga ada orang yang jualan makanan berkeliaran. Boleh juga. Kan kita kan makan kadang-kadang di abang-abangnya, bawa gerobak ya. Boleh. Nanti kalian bisa makan dari tempat-tempat abang-abang itu, ya. Lalu kalian juga bisa beli baju. Beli bajunya di mana? Di perusahaan swasta. Nanti ada yang jualan tuh ya. Yang di pasar tradisional juga ada yang jualan. Kita cari beli baju dan lainnya. Lalu kita beli rumah. Di mana kita beli rumah? Di perusahaan properti. Tapi juga ada tuh ya yang keliling-keliling manggilin, aku punya rumah nih, punya rumah, beli ya. Wah, dia jualan personal, boleh juga ya. Nah, yang terakhir ada kebutuhan-kebutuhan tambahan. Kalian perlu mungkin proteksi kesehatan ya. Papa mama suka beli asuransi tuh ya. Kita juga mau beli asuransi. Jadi semuanya di sini ada. Nah, keterangan harganya gimana? Nih, keterangan harganya di sini banyak sekali ya. Kalian bisa beli makanan harganya berapa? 100 sampai dengan 500 ribu ya. Kemudian kalau kalian mau beli mobil, wah beli mobilnya murah banget nih, 700 sampai 2 juta ya. Wah murah banget ya, beli mobil aja ya daripada beli makanan ya. Nah, itu bisa kalian lihat. Lihatnya di mana? Di bannernya masing-masing pos. Oke. Lanjut lagi ya. Wah, kalau kalian beli mobil ya, kalian mau beli makanan, kalian harus kerja kan? Boleh. Di semua pos-pos itu ada banner yang tulisannya judul posnya, lalu ada di sini keterangan lowongan kerja. Kalian bisa kerja loh, kerja di rumah sakit jadi dokter atau perawat, ya. Atau kerja di tempat yang lain, di sekolah boleh. Di sekolah jadi guru, jadi kepala sekolah boleh. Atau kerja di bank yang banyak uangnya boleh ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian harus ujian. Oh, kalian boleh datang, nanti ada ujian dulu. Pak, saya mau melamar kerja. Oke, kalian ujian. Nah, ujiannya ada nih ya. Kalau mau jadi sales mobil, nih ujiannya kayak gini ya. Nama-nama mobil ini apa? Ya, nama-nama merek mobil ya. Kalau kalian bisa jawab 3-4 pertanyaan saja, berhasil kalian ya. Jadi dokter juga ini ujiannya nih, ada juga ya. Atau jadi perawat, nih juga ada nih jadi perawat di sini ya. Atau mau jadi Pak polisi, boleh, ada ujiannya juga ya. Ada mau jadi chef,
Boleh ya. Boleh jadi chef. Ya, kalian boleh kelamar di restoran ya. Atau jadi pegawai bank di keuangan. Oh boleh ya. Kalian bisa daftar nih ya. Jadi banyak banget keahliannya. Di luar ini kalian juga bisa jadi pengacara loh ya. Ujiannya di mana? Nih, datang ke badan sertifikasi, di sana ada segala ujian. Semua ujian-ujian ada di sana. Tapi kalau kalian, aku mau jadi chef, aku udah fokus mau jadi chef, boleh datang aja ke restoran langsung, tes di sana, bisa. Ya. Jadi ada banyak sekali ujiannya. Nanti kalian punya banyak sekali di sini tanda bahwa kalian punya keahlian macam-macam, ya. Bisa dicatat di pasportnya. Oke? Jadi inilah aktivitas kita, dan nanti Kak Hendra mau ajak kalian untuk pindah tempat dan kemana-mana terserah, tapi ada syaratnya. Kalau kalian di sini mau pindah ke sana, ya, kalian akan lewat satu barisan bangku itu. Bangku itu adalah alat transportasi. Kita kan kalau mau pindah tempat, kita harus naik mobil atau Grab atau Gojek atau yang lainnya, ya, yang membawa kita pindah. Nah, itu adalah alat transportasi publik kita. Gimana pindahnya? Kalau dari sini mau ke sana, kita harus naik bis. Bisnya bayar, ya. Bayarnya berapa? Nih, 100.000. Jadi kalian nanti bayar ke petugas, lalu duduk di situ. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru boleh lewat, ya. Wah, aku buru-buru nih Kak, aku pengen cepat-cepat menuju ke rumah ibadat. Boleh, bayar lebih mahal, cepat bayarnya. Nanti dihitungnya cepat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah selesai ya. Ngebut itu bisnya ya. Mau bayar lebih cepat lagi, bayar lagi lebih mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Udah, ya sampai ya. Bisa lebih cepat lagi. Oke? Tapi aku kalau bayar bolak-balik bayar terus, aduh boros deh. Aku mau beli mobil. Boleh. Kalian bisa beli mobil gimana? Di dealer mobil. Ya. Oh enak kalau punya mobil nggak perlu bayar lagi. Tinggal tunjukin. Aku punya mobil. Ya. Tapi ya harus nih bayar mobilnya dong. Beli mobilnya. Ya. Beli mobilnya. Kalau udah punya mobil harus punya SIM. Nih, cari SIM di mana? Di sini di kantor polisi. Ya. Di kantor polisi ada ujian SIM-nya. Nih, SIM-nya ujian dulu ya. Kalian nggak boleh nembak SIM-nya ya. Kalian harus ujian dulu. Kalau kalian bawa mobil nggak punya SIM, nanti Pak Polisi bisa tangkap dan masuk ke penjara di sini penjaranya. Aduh, ditangkap polisi nanti ya. Oke, Kak Indra mau jelasin sekarang soal pendidikan. Yuk, attention please. Attention please. Kak Indra mau jelasin soal pendidikan, ya. Di paspor kalian di belakang ini ada soal-soal ujian pendidikan, ya. Nih, ujiannya ngapalin ayat, gampang banget. Ya. Kalau SD cuma 1 aja ayat yang dihafalin. Kalau SMP 2 ayat. Kalau SMA 3 ayat dan seterusnya. Ya. Dan nanti kalian dapat 1 stiker tanda kalian udah ujian. Lalu kakaknya akan tulis SD. Aku pengen ujian lagi. Kak, aku pengen SMA. Boleh, ya. Hafalin dari SD, SMP, SMA. Wah, dapat. Sekarang SMA. SD-nya dicoret, SMA. Boleh, ya. Kalian bisa studi. Oke? Tapi biaya studi ada. SMP, SMA, SD gratis. Tapi kalau sampai dengan S1 bayar. S1 itu sarjana. Ya. Ya. S2 itu
sarjana 2 kali. 3 kali. Jadi nanti kalau kalian studi lanjut lagi itu namanya pasca sarjana. Setelah studi sarjana kalian mau lebih ahli lagi, belajar lagi. Mau lebih ahli lagi, belajar lagi. Oke, boleh. Oke ya. Nih, nanti ujian sertifikasi juga ada bayarnya, ya. Kalian juga boleh bayar. Oke. Nah, sekarang Kak Hendra mau kasih modal dulu sama kalian ya. Kakak-kakak pendamping dari gereja masing-masing boleh datang ke gerejanya. Silakan dikasih adik-adik uangnya, ya. Adik-adik duduk aja di sini. Adik-adik duduk aja di sini. Tetap duduk. Ya, kita juga melihat apa ini gambar. Kayak gimana nih? Keren banget rambutnya. Berbiasa itu Keren. Gambar-gambar. Rambutnya panjang. Wih, mukanya tersenyum. tapi panjang. Keren. Bisa bikin gimana? Apa sih? Tunjukin dong fotonya. Fotonya gimana fotonya? Udah belum? Kurang besar udah kelihatan. Coba deketin wajahnya. Kelihatan kalau Mirip sekali. Iya, mirip ya. Keren. Sip, jangan ragu wajah yang kamu pengen. Bagus. Kita ini umurnya masih 7 tahun, belum bisa melamar kerja, ya. Saatnya kita mau studi, mau belajar. Nah, sekarang kakak mau ubah semua tempat ini jadi sekolah. Gimana caranya? Lihat di belakang paspor kalian. Nah, itu soal ujiannya. Kalian bisa ngapalin. Kalau sudah hafal, kalian bisa pergi ke meja-meja kakak-kakak, minta, Kak, aku mau ujian. Ujian apa? Ujian SMA, Kak. Boleh, ngapalin dari SD, SMP, SMA, 3 ayat. Kak, aku mau langsung S3. Oke, bayar 10 juta. Oh, aku nggak punya. Oh, berarti belum bisa, ya. Berarti kita masih SD, SMP, SMA, atau mungkin S1. Karena kita punya duit 1 juta nih, ya. Oke. Nah, perhatian. Attention please. Kalau ada suara seperti ini, artinya cepat-cepatlah kalian balik ke tempat ini, duduk sama teman satu gerejanya. Setiap ada suara kayak gini, ya, berarti nanti ada sesuatu penting yang mau disampaikan. Oke? Setiap ada suara ini, ingat ya. Yuk, kita mau mulai. Kita mau bergerak. Bisa kemana saja. Kak Hendra belum berlakukan transportasi publik, masih gratis, ya. Boleh pindah-pindah, boleh mulai kita belajar sekarang sampai dengan jam 11.30, ya. Yang harus di sekolah di semua meja, Pak. Untuk member 1 semua meja. Uangnya mau buat apa deh? mau buat jadi pemerintah bang, mau dibantu yang miskin. Kerja di bank. Asik. Uangnya mau buat apa deh? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Oke, nggak apa-apa. Uangnya mau buat apa? Cari kerja. Oke. Ujian. Dek, uangnya mau buat apa? Hah? Uangnya mau buat apa? Sekolah, kerja, mau buat apa nih? Sekolah. Mau sekolah, laptop. Mau sampai S berapa? S2, S3? S1. S1? S1 aja. Oke. Terima kasih. Kamu SD. Oke. Mazmur 109 ayat 19 ayat 105. Firman-Mu kita baik kali ikut tenang bagi jalanku. Kalau lulus kasih satu stiker terus tulis ya Kak. Semua Oke, kamu dapat stiker SMP. satu stiker aja ya Kak.
Sekarang mau SMA. Hanya SD, SMP, SMA-nya kita tulis. Kamu hafal lagi untuk SMA? Kalau udah lulus mau ngapain? Apa ya? Mau kerja apa nih? Gak tahu. Jadi pengusaha diajak. Jadi pelukis. Oke. Mau sekolah sampai S1, S2 atau sampai S3 nih? Gak mau sekolah. Hah? Enggak. Oke. Cepat ganti biar tadi. Ya, 105. Kirim aku itu berita bagi adikku dan terang bagi Oke, lulus. Tunggu, tempel dulu ya. Ditempel dulu, tak, kita satu. Iya. Karena dia udah bisa ya, jadi ditempel SD. Oke, Oke. Satu stiker yang SD ya. Mana ya? Mau tanya dong. Apa? Udah sampai kelas berapa nih? SMP? SMP. Susah nggak? Enggak. SMA-nya udah belum? Belum. Oke, semangat. Ya, thank you. Oke, udah sampai kelas berapa? Baru. Hah? Baru. Kelas SD? Iya. Oh, ayo semangat ya. SD, SMP, SMA. Ini ya dong. Kan SD. Kita Bro, udah sampai kelas berapa? SMA. S1. Kita udah lulus Udah SMA. satu, bener. Udah lulus SMA, tapi belum S1. Lah, Oh. kan udah lulus. Bayar berapa S1? 200. 200. Uangnya masih ada nggak? Masih modal lah. Oke, semangat. Karena kita dan karena ajaran itu cahaya dan teguran Dek, udah sampai sekolah berapa? SMA. Udah SMA? Tinggal S1 dong? Iya, Mau sampai S1 aja atau sampai S3 nih? S3 tapi ngumpulin uangnya dulu. Kumpulin duit dulu? Iya. Oke, semangat. Ya, S1 ya. Halo Dek, mau ujian apa nih? S1. S1? Dapat S1. Ini mau ujian apa? S1. Ya? S1. S1? Lulus S1 mau ngapain? Habis ini? Udah ada satu kerjaan. pertama di dunia. Oke, semangat. Satu, S1 lagi nih. Kok diem aja? Ujian kelas berapa? SMA. SMA? Oke. Ayo S2. I repeat, attention please. Masih ada suara ya. Masih ada suaranya. Oke, terima kasih. Kita sudah istirahat dan kita akan melanjutkan kembali aktivitas kita. Nah, sekarang Kak Hendra mau memperkenalkan dua tokoh yang akan mewarnai simulasi kita. Ya. Yang pertama adalah si baik. Tepuk tangan untuk si baik. Boleh? Ya ini, wah mana nih suara tepuk tangannya kurang meriah nih. Sekali lagi Bang. Si baik akan kasih kalian motivasi, kalian semangat
untuk menunjukkan sesuatu yang baik dari seluruh aktivitas kalian, ya. Kalau ada suara dari si baik, ya, kalian boleh pertimbangkan itu sebagai sesuatu yang diikuti. Oke? Tapi selain si baik, ada si jahat. Mana si jahat ya? Si jahat katanya nggak bisa senyum, ya. Karena dia nggak punya teman. Jadi kalau yang mau berteman dengan si jahat boleh, ya. Tapi mungkin banyak petunjuk-petunjuknya yang nanti berdampak kurang baik. Dia kalau ada petunjuk dari si jahat, kalian boleh pertimbangkan. Mungkin menarik, tapi jangan-jangan menyesalkan. Ya. Jadi hati-hati kalau nanti ngelihat ada si jahat atau si baik keluar. Mungkin ada sesuatu nanti. Oke? Terima kasih. Silakan turun. Si baik dan si jahat akan berada di sekitaran kita nanti. Kita akan lanjut ke aktivitas babak berikutnya. Klik ya. Oke, jadi kita akan melanjut, masih ada 1,5 jam. Tapi sebelum kita lanjut, kakak mau undang para pendamping dari gereja masing-masing boleh datang ke anak-anaknya, ya. Boleh datang ke anak-anaknya. Kita akan mau diskusi bersama dengan anak-anak. Kita mau belajar kira-kira dari pengalaman babak pertama tadi, ya. Apa saja sih yang teman-teman dapatkan? Pertama, yuk berbagi sama teman satu gereja. Tadi kan Kak Hendra berbagi ya, soal tujuanmu apa nih? Ya. Tujuanmu mau menjadi punya uang terbanyak, atau prestasinya yang terbanyak, ya. Atau punya pendidikan yang paling banyak, ya. Yuk, sharing. Tadi mau jadi sukses, menurut kamu? Atau pilihan yang lainnya, oke? Jadi kalian bisa diskusiin bersama dengan kakak pendampingnya ya. Nah, atau kalian bisa sharing, aduh aku merasa aku pengen jadi yang terbaik tapi aku gagal nih. Bagikan pengalaman juga. Ada nggak yang temenin kamu? Tadi aku ketika belajar sendirian nih, aku kan nggak bisa ya kalau ada suara-suara yang lain. Kok yang lain berisik sih gitu. Coba bagikan. Untung ada temanku. Tadi dia nemenin aku untuk ngafal sampai dengan aku bisa SMA. Ya. Boleh kalian berbagi itu. Dan apa pelajaran yang kalian dapat? Oh ternyata untuk bisa dapat SMA itu gak gampang ya. Apalagi S1 harus ngeluarin duit. S3, S2 harus ngeluarin duit lebih banyak. Gimana sih perasaan? Nah, kalian boleh berbagi dengan kakak di gereja kalian. Boleh melingkar bersama dengan kakaknya. Yuk, kakak kasih waktu sampai dengan petunjuk nanti kakak akan bunyikan. Silakan. Aku dari tadi belum ngapal S1 sampai S2. Aku ngapal juga. Apa tujuan kamu yang kamu tetapkan di awal Bapak? Tapi nanti pakai baju ini senang. Ya udah nggak apa-apa. Untuk bawakan. Iya. Coba nih sekarang baca. Abang Semi udah sampai kelas berapa sekarang? SD, SMP, SMA, apa S1? S1 Tito sampai mana? SMA. Baru sampai SMA. Kenapa belum ambil S1? Aku udah hafalin tapi lagi tuh udah di situ. Oh gitu. Udah di situ tapi sekarang udah berapa? S1. Udah S1. S1. Terus dia pakai Ini mana? nanti ada bilang nggak ada.
ada yang ngajak nikah. Bisa. Itu kan ada yang menikah. Ini kalau menikah, syaratnya Nikahnya sama ada tahu nggak dong? Syarat- Sama ini sama siapa? Sama Angin. Syaratnya harus punya rumah. Jadi kalau misalnya kamu menikah nih, berdua rumahnya satu. Ya udah lo nggak usah nikah, ya udah nggak usah punya rumah. Berarti harus ada pasangan dong. Iya, harus ada pasangan. Pasangannya cewek-cewek boleh. Ya nggak boleh dong. Ya nggak mau, mendingan nggak usah sama rumah, nggak usah punya Kalau rumah. mau menikah cuma sendiri mana bisa? Jadi menikah. Nggak jadi. Nggak usah nikah nggak apa-apa. Puasa. Kamu ada dan kalian berteman, ditemanin nggak waktu apa? Enggak, jadi sendiri-sendiri. Kamu ditemanin temanmu kan? Apa ditinggalkan kamu kan? Kamu sendiri. Terlalu suka atau malas atau yang kuat. Kita aku tadi kan bilangnya ayam kita rasain tapi sebenarnya apa ya sinyal aku udah hafal tadi pas udah SMA aku ya SMA namanya satu kita izin dulu Jualan asuransi supaya kalau nanti sakit mereka nggak bayar di rumah sakit. Bilang kamu mau nggak beli asuransi? Jadi kamu izin dulu Pujaha ke perusahaan asuransi, bilang buka ya. perusahaannya bisa sekarang Hah? buka perusahaannya berarti bisa Apa aja sih? dari motor ini tuh tadi kira-kira misalnya apa contohnya misalnya apa ya kerja sama teman dan itu supaya bisa saling bantu gajinya harus aku juga ada yang jangan memuluskan orang apa ya si break walaupun disogok di seminggu ya bisa aku kembalikan sekalian uangnya ya kayak satu nggak mungkin satu ya berarti planning kamu apa kamu planning apa di babak kedua ini oh iya awal sekali di setiap babak kamu harus terpenuhi Pak, sumpah dia nggak ada gereja-gereja bantuin Nanti minta tolong ada guru sekolah minggunya juga. Ini di setting Pak. sumpah kita nggak bisa Santrina sama Gedea. Bagus. Kalian juga? Oke, bagus. Ada nggak yang merasa di sini sendirian, susah belajar tapi nggak ada yang temenin? Ada ngerasain? Oke. Kamu juga ngerasain begitu ya? Aduh. Nih, kalau ada yang seperti itu sebagai seorang sahabat, kita harusnya datengin. Sahabat sejati itu ketika kita datengin orang yang sedang ngalamin situasi yang nggak senang. Tapi juga ketika suasananya senang, kita juga bergembira bersama dia. Ada nggak di sini? Attention please. Ada nggak yang di sini yang bahagia banget karena baru aja lulus S1, tapi temennya jadi iri. Ih, kamu kok udah S1 sih? Ada nggak? Kok kamu semua sih? Kamu pengalamannya banyak sekali ya. Bagus. Ya. Jadi kamu ngalamin apa tadi? Iri. Kamu iri sama orang lain atau orang lain iri sama kamu? Karena oh, yang temennya S1 aku belum. Jadi kamu semangat lagi ya. Kamu bisa coba lagi nanti kalau sekolah ada babak berikutnya boleh sekolah lagi. Bagus. Ada yang punya pengalaman di mana teman
temannya support banget, aku udah S1, ayo kamu juga bisa. Ada nggak yang gitu? Oh ada juga ya, banyak. Seorang sahabat, dia harus support temennya. Susah, tapi disupport. Kita terima kasih dulu yuk sama kakak-kakak pendamping. Terima kasih Kak, sebutin namanya. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak pendamping boleh kembali ke mejanya masing-masing. Om Tori boleh masuk Om Tori. Silakan duduk anak-anak, kita belum mulai, sebentar. Silakan duduk, biar kakak-kakak pendamping yang datang dulu. Aku yang ngelaporin kalian. Om Tori sini. Bawa balan Om Tori. Anak-anak, jadi ada pengumuman penting nih. Pengumumannya begini. Perhatiin ya. Ayo masih ada yang ngomong. Om Tori bawa aja Om galonnya. Nah, aku punya satu teman lagi ya. Namanya Om Tori. Ini temennya Kak Hendra. Dia pinter banget buat balon. Om Tori dia buat balon buat kita semua. Coba kita lihat ya, para kakak-kakak yang menjadi kepala ini apa nih, kepala kantor-kantor ini semua pakai ini. Lihat deh. Wah, kepala sekolah belum dapat nih. Kasih Om Tori, kepala sekolah. Kantor pemerintah juga belum dapat Om Tori. Kasih Om. Ini malu. Anak-anak, adik-adik, nanti kalau kalian kerja sama mereka, pada satu kali nanti mereka merasa kalian bekerja dengan baik dan merasa kamu kayaknya pantas deh jadi kepala bank. Kita bisa jadi kepala bank loh. Nah, tandanya kalian jadi kepala, nanti kalian dapat mahkota ini. Nah, jadi kalau nanti ada teman kita yang udah pakai gini, itu artinya dia kepala kantor ya. Entah kantor apa nih? Ada yang kepala kepolisian mungkin, ada yang kantor kepala bank, ada yang punya dealer. Pokoknya yang pakai gini berarti dia pimpinan. Ini semuanya pimpinannya dipakai semua. Om Tori, tadi buat ini berapa lama? Lumayan sih. Lumayan. Berapa jam? Ya kurang lebih sejam. Sejam doang bikin begini doang semuanya. Ini tepuk tangan dulu buat Om Tori. Ya. Ini apa dong? Oh, pompanya unik ya, enak dikit nih. Nanti semoga kita bisa menjadi para kepala kantor ini kalau belajarnya bagus, prestasinya bagus, dan akhirnya kita bisa dapat mahkota ini. So, sekali lagi terima kasih Om Tori, boleh turun dulu. Jadi kita harus tetapkan dulu nih tujuannya. Tujuannya mau punya uang banyak, atau punya aset banyak, atau pendidikannya tinggi, atau tujuan lain, boleh kalian tentukan. Ya, kita akan segera mulai. Siap-siap. Kita bisa kerja, tapi sebelum kerja, kalau ngelamar, ingat nih, di sini, nih, ada tulisannya. Kalau syaratnya apa? Kamu misalnya mau jadi kerja di biro keamanan, ada syaratnya di sini. Kamu mau kerja jadi bodyguard, boleh. Nanti keahlian keamanan harus punya. Gajinya 200.000. Ya. Kamu mau jadi pegawai di dealer mobil, boleh.
Dealer mobil bisa jadi sales mobil. Kamu punya keahlian, nggak perlu pendidikan tinggi, tapi punya keahlian sales. Yang SMP, yang SMA bisa masuk sini, ya. Nah, ada juga pimpinan-pimpinan, pemilik dealer dan lainnya. Artinya kalau kalian udah kerja, baru bisa menjadi kepala. Kerja dulu, baru menjadi kepala. Ada pertanyaan? Oke. Udah. Yang sekarang SMP atau SMA boleh kerja? Boleh. Ya. Nih, ingat kalau mau kerja, ada ujian sertifikasi. Bisa kerja di sana, bisa ujian di sana atau di tempat-tempatnya. Boleh. Boleh di mana-mana. Kalau mau ujian, ya gimana ya? Oh iya dong, kan ujiannya bayar. Kalau aku nggak punya uang gimana? Boleh pinjem di bank. Pinjem di bank, boleh ya, pinjem uang di bank. Ya. Nih, kerjaan ada banyak banget ya di sini. Oke. Ingat, semua babak harus ada makanan, minuman, dan lain-lainnya. Mulai sekarang kita mau mulai beli makanan, beli minuman, ya. Hati-hati kalau nggak ada. Oh iya, nanti kamu tanya ke aku ya. Kalau dipinjam di bank, namanya pinjam harus balikin lagi dong. Oke, ya. Sudah siap? Kalau mau studi lagi, lihat aja bayarnya di situ ya. Kalau mau kerja, silakan. Mulai sekarang, alat transportasi publik akan diberlakukan ya. Mulai kita main. Duduk dulu, 1, 2. Ayo sini, bisa duduk. Naik biji. 1, 2, 3. Ayo, udah. Siap penumpang, masih ada lagi tuh situ. Biar penuh. Ayo dulu. 100. Kamu hafalin dulu ya, nanti aku tanya. Oke. Ngapalinnya di sini aja, di sini Bang, Pak. Jangan jauh-jauh. Siap ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ayo, saya mau main bis lagi. Ini. Ini satu-satu nama buahnya gimana? Hah? Bukan, ini satu itu namanya. Oke deh, kamu udah bisa 3 jadi satu ya. Jadi Tadi udah. udah. Kamu mau jadi apa? Iya, makanya enak Restoran? Maju dong. Kenapa pengen di restoran? Suka masak. Suka masak? Oke, semangat. Kenapa pengen di restoran? Karena pengen ngerasain aja gimana rasanya. Pengen lebih tahu gitu. Iya, biar bisa masak juga. Kamu? Ya bingung aduh. Karena emang apa pertanyaannya tadi? Kenapa pengen kerja di restoran? Karena biar tahu. Soalnya ini yang paling gampang. Oh, paling gampang? Iya. Daripada yang lain. Cara termudah dapat uang? Iya. Siapa yang mau jadi pemenang dulu? 1, 2, 3, 4. Kamu mau ngelamar kerja nggak nih? Ada lowongan pekerjaan? Mau? Oke. Tapi kamu nanti yang ngajak nawar-nawarin ini ya, nawar-nawarin. Ayo siapa yang
di Biro Keamanan? Enggak, aku temenin doang. Oh, temenin. Kamu tadi pengennya kemana? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Oke, semangat. Halo. What's up? Ini mau kemana nih? Dari karyawan. Jadi karyawan. Kamu? Mau minjem. Hah, pinjam duit? Iya. Buat apa? Oh, minjem duit dulu. Buat S2. Oh, mau sekolah lagi. Oke, semangat ya. Bapak Ustaz. Kamu pengen ngapain? Lamar kerja. Lamar kerja. Jadi apa? Karyawan bank. Karyawan bank. Kalau kamu? Saya lamar kerja. Jadi? Karyawan bank. Oke. Semangat ya. Bisa, aku di sini. Wah, banyak banget duitnya nih. Ya pinjol kak. Hah? Pinjol? Emang nggak ada? Ini mau harga terendah. Halo bro. Mau ngapain nih? Mau dapat keahlian keamanan, ya. Pengen keahlian apa? Keahlian amanan. Keamanan? Ya. Oke. Kalau kamu apa bro? Apa? Pengen buat apa nih di sini? Lihat-lihat dulu kalau ada yang menarik aku coba. Oh, coba dulu ya. Oke, semangat. Kalian lagi ngantri apa? Lagi kita mau kerja. Buat apa nih? Ngantri. Ada Bang polisi di sini. Tidak ada yang kerja sama Ikut aja, pokoknya ngantri dulu. Iya. Oke, semangat. Mau lagi ngantri apa nih? Wow. Guru kalau nggak salah. Jadi guru? Kayaknya. Pengen jadi guru? Iya. Oke. Kamu pengen Latihan ujian. Latihan Polisi. Uji polisi? Siapa polisi? Laksanakan. Halo. Mau sekolah lagi ya? Iya. Mau ambil apa? SMP. SMP? Iya, aku. Emang belum? Iya, belum. Oh ya udah, semangat ya. Iya. Alhamdulillah. Kamu mau ambil apa lagi? SMP. SMP. Oke, semangat. Dek, lagi ngantri apa? Mau jadi perawat. Mau jadi perawat? Kamu harus punya ini dulu, izin dari kantor pemerintah, izin dagang. Kamu pergi ke izin dagang supaya kamu dapat sertifikat kelulusan. Ayo. Dek, mau bikin izin apa dek? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Pada itu ternyata. Dek, mau kemana? Udah tahu belum mau kerja apa? Oke, semangat ya. Bro, banyak duit dari mana? Jadi apa sih? Penjaga. Penjaga? Iya, penjaga untuk yang melewat-lewat itu. Cara jadi penjaga gimana? Minta dari dia. Bikin apa? Izin, sertifikasi? Iya. Nggak harus sih. Nggak ada. Tinggal minta aja, nanti pasti dikasih. Banyak ya duitnya ya? Iya, tapi aku lagi nambah multitasking, lagi mau jual rumah juga. Jual rumah? Semangat ya. Mau? Stiker? Stiker? Iya, stiker. Stiker ada? Stiker. Nanti kan dapat tugas. Tugasnya kalau kakak nyanyi satu lagu PKJ tahu? Ada? Tahu tapi apa yang bisa? Atau nyanyi lagu sekolah minggu? Apa? Tahu? Happy ya ya ya. Ya, satu orang dulu. Cerita dulu, kenapa? Uangnya habis. Kenapa bisa? Habisin aja. Oh. Beli apa? Beli rumah. Kira-kira mesti ngapain sekarang? Nggak tahu. Oke.
Oke. Gimana? Wah, coba yang kepala-kepala boleh tetap pakai mahkotanya. Wah, aku mau lihat dulu nih. Sudah ada nih kepala-kepala di sini ya. Saya mau coba kamu berdiri. Kepala-kepala boleh berdiri. Wih, coba yang jadi kepala kantor berdiri. Kita mau kenal dulu nih. James, kamu kepala apa? Oh, kepala transportasi publik. Jonas? Kepala bank. Wih, kepala bank lo Jonas nih. Banyak duitnya Jonas nih. Kamu Ken? Aku tuh jualan aset rumah. Oh, dia kepala perusahaan properti nih. Oh, luar biasa loh. Wih, ini kamu paling semangat sekali. Kamu dijawab ya, Nat? Kamu kepala apa? Kepala pusat kebugaran. Tadi dia tesnya push up dia. Oh, hebat. Selina. Selena. Oh, kepala restorannya. Chef nomor 1. Oh, di dunia ini. Luar biasa. Tepuk tangan buat para kepala. Mana? Oh, ini belum. Marcel, kamu kepala apa, Marcel? Milik dealer mobil. Wow, milik dealer mobil loh. Thank you. Tepuk tangan untuk para kepala. Luar biasa loh, kepala-kepala ini. You have proof, right? Tenang. Boleh kerjaannya kepala, tapi penghasilannya belum tentu lebih banyak daripada para pengusaha. Nah, saya mau minta kalian hitung uangnya. Silakan hitung uang semua. Boleh kalian catat di ada lembar namanya keuangan. Coba lihat di pasportnya. Keuangan. Jadi nanti ke sini Kalau nol uangnya nggak apa-apa, tulis nol. bayar ekstra itu bunga. Tulis ya. Bagian keuangan. 1, 2, 3, 4. Hitung jumlahnya, tulis di aset keuangan kalian. Nih ada nih. Hitung uangnya ada berapa? Keuangan. Tulis di situ. Berapa? Uang. Pulpen aku hilang. Dapat punya uang berapa? 1.400.000 Kak. 1.400.000. Kerjanya apa tadi? Jadi itu yang transportasi umum Kak. Oh, transportasi umum. Gaji 1.400.000. Hai. Punya uang berapa? 200. Tinggal 200.000. Iya. Oh, kerja apa tadi? Guru. Oh, guru. Pada kamu ditanyain ayat. Oh, gitu. Oke. Kalau kamu? Keuangan. Ya? Keuangan. Keuangan. Punya uang berapa jadi? Sudah? Baru gajian tadi 400. Sudah belum? Oke, semangat ya. Sip, tulis ya, hitung hati. Bro, uangnya banyak nih kayaknya nih. Kok dikit? Berapa? 800 doang. 800.000. Kerja apa tadi? Guru. Jadi guru? Oke. Banyak sekali rupiahnya ya. Yuk kita bagi berdiri, kita naikkan satu pujian, jangan lelah. Para kakak-kakak musiknya.
Itu ujian untuk jadi dokter. Siapa yang di sini punya keahlian dokter sekarang? Cuma satu. Oh, dua, tiga. Ternyata nggak mudah ya jadi dokter itu ya. Nah sekarang kakak mau hadirin satu orang dokter. Dokter beneran ini ya. Kita sambut kakak dokter kita. Kak Gaby, please welcome. Ya, terima kasih Kak Hendra. Wah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kak dokter kita ini ya. Kita mau tanya, Kak Gaby akan berbagi tentang pengalamannya sebagai seorang dokter ya. Kalian boleh loh ikut bertanya ya. Ikut bertanya soal seputaran dokter. Kak Gaby. Ya, mana Kak Hendra? Kak Gaby, ini kita lagi kumpul retreat anak-anak dalam tema Yesus sahabat sejati. Iya. Kakak punya sahabat gak? Punya. Sahabat kita sama Kak. Sahabat kita siapa tuh? Sahabat kita sama nggak adik-adik? Coba siapa sahabat kita? Siapa Yesus? Wah, ada lupa ya. Siapa Yesus? Oh, mantap. Sama berarti. Sama ya? Sama sahabatnya. Kak, dulu ketika kecil pernah takut gak ketemu dokter? Pernah takut ketemu dokter? Pernah Kak, pernah banget ya. Jadi kayak misalnya waktu dulu Kak, waktu kecil kan kita harus diimunisasi. Nah itu kan imunisasi disuntik apa diminum obatnya adik-adik? Disuntik Kak, nah itu menakutkan sih Kak waktu itu. Jadi memang pernah takut ya, semua pernah takut dokter. Nah gimana caranya supaya gak takut lagi ketemu dokter? Gimana ya caranya ya adik-adik ya? Waktu itu Kak akhirnya karena sering ketemu dengan dokternya baik, selalu ngasih semangat, ayo Gaby kamu bisa disuntik biar sehat. Nah akhirnya aku udah gak takut lagi tuh Kak sejak itu. Karena dokternya kasih semangat, dia orang yang baik juga ya. Jadi seorang yang baik yang memberi semangat itu bisa membuat tenang dan kita berubah ya. Iya benar Kak Hendra. Kak, Yesus kan adalah sahabatnya kakak. Iya. Apa yang paling terasa dalam hidup kakak karena kakak punya sahabat yaitu Yesus? Tuhan Yesus itu sahabat Kak Gaby adik-adik dan membuat Kak Gaby tidak takut. Tidak takut mau kemanapun. Mau ujian, nggak takut Kak. Ya, mau menghadapi misalnya rumahnya jadi lagi gelap gulita mati lampu, Kak Gaby nggak takut gitu. Mau ujian, besok mau ujian Kak Gaby nggak takut karena Tuhan Yesus pasti ada bareng sama Kak Gaby. Kalau kakak merasa Tuhan Yesus jadi sahabat kakak, kakak pengen gak sih juga jadi sahabat buat banyak orang? Pasti ya Kak ya. Karena kalau Tuhan sudah ngasih sesuatu jadi sahabat, kita pasti juga pengen nunjukin ke orang lain, aku juga pengen jadi sahabat kalian. Wah mantap ya, jadi kita bisa jadi sahabat siapa saja. Kalau kakak sebagai dokter, gimana caranya, apa bentuknya untuk menjadi sahabat bagi banyak orang dalam profesi kakak sebagai dokter? Baik, untuk menjadi seorang dokter yang bersahabat, ya pastinya kita nggak boleh satu Kak, nggak boleh nakut-nakutin. Ayo nanti aku suntik loh kamu, aku suntik kamu, nggak boleh Kak. Justru kita mengajak adik-adik supaya makin senang. Oh jadi dokter itu menyenangkan karena menolong orang, memberikan menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk menolong, untuk supaya mereka sembuh. Mantap. Adik-adik, ada yang mau tanya nggak sama kakak dokter? Ayo, ada yang mau nanya nggak tadi? Ada yang di tangan? Ya? Boleh, kamu mau, silakan. Halo, nama aku Adrian. Halo Adrian. Adrian ya. Halo Adrian. Aku pengen nanya, Tante pernah menjalankan operasi kan? Oke. Pertanyaan Adrian, apakah Kak Gaby pernah menjalankan operasi? Kalau Kak Gaby sebagai pasien operasi belum pernah deh. Tapi untuk mengikuti operasi sudah pernah.
ya di ruangan operasi, ruangannya terang, disorot sama lampu silau sekali, lalu lampu bunyi tinit 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 tinit, terus perutnya dibelek, lalu ujung-ujungnya pasiennya selamat tapinya gitu. Pernah? Oh, terima kasih. Lanjut, ada? Boleh, silakan. Sekolahnya berapa lama? Oke, ada pertanyaan dari adik kita ya, Gamaliel ya. Gamaliel atau Gamaliel? Gamaliel, Kak Gebi agak lupa ya. Berapa lama sekolahnya Kak Gebi waktu itu karena bosen banget sekolah, pengen cepet-cepet Kak Gebi kebut sekolahnya. Jadi dari waktu yang harusnya 6 tahun, Kak Gebi menyelesaikan 5 tahun setengah. Dan sekarang masih sekolah lagi deh. Akhirnya Kak Gebi saat ini ngambil spesialis lagi. Terus Kak Gebi juga mulai bosen sekolah, ini Kak Gebi kebut biar Kak Gebi cepet sekolah, biar cepet selesai. Jadi sekolah itu juga ada situasi yang masa-masa berat juga ya kayak gini. Iya pasti Kak. Sama kayak adik-adik sekolah pasti aduh burn out, aduh aku bosen, ada Kak. Tapi karena semangat, ini malah nggak penting, terus dikerjakan. Bersama Yesus. Amin ya. Jadi teman-teman ngerasain juga kan tadi yang ngantri S1, S2 ya, berat ya. Tapi karena ini penting dijalanin juga. Mantap. Ada lagi yang mau tanya? Ada. Sini. Silakan. Boleh berdiri, sebutin namamu. Elka kalau nggak salah namanya. Ya. Kakak kapan jadi dokter? Kakak kapan jadi dokter? Kak Gebi jadi dokter waktu usia Kak Gebi belum genep 25 tahun. Jadi sekitar 24 tahun yang lalu di tahun 2012. Jadi udah hampir 10 tahun lebih ya, udah lewat 10 tahunan. Jadi capek ya, memang berat untuk lewatin S1, S2, S3 tuh memang capek. Thank you, Kak. Halo Kak, nama aku Velo. Hai, my love. Velo Kak. Velo. Oh, Velo. Iya. Kak, gimana sih cara ngadepinnya kalau ada yang mau disuntik habis itu dia nangis? Oke. Ya. Nanti Kak Gebi spesial buat Velo karena bertanya tentang suntik. Kak Gebi pernah melakukan sunat. Siapa yang tahu sunat? Ayo, siapa? Nah, nanti Kak Gebi tunjukkan fotonya. Ada pasien Kak Gebi disunat tapi nggak nangis. Nah, caranya adalah pertama sekali adik-adik harus berdoa. Ya Tuhan, aku harus disuntik karena demi kesehatanku. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah tarik nafas, santai, pasrah. Hitungan 3. Selesai suntikannya. Jadi nggak akan sakit, gitu ya. Jadi jangan ketakutan ya, kalau ketakutan malah kita sakit. Thank you, waduh. Satu lagi ada tuh sana. Evelyn ya? Silakan. Hai. Halo Kak, nama aku Gabriel. Hai, sama-sama kita Gabriel. Di sini banyak ya. Ada Gaby, ada Gabriel, Gabriela ya. Ada 3 kita ya. Aku nih mau nanya tentang vertigo. Soalnya kan mamaku vertigo. Supaya mama tuh supaya vertigonya tuh nggak kambuh, gimana ya caranya? Oke, terima kasih Gabriel atas pertanyaannya. Vertigo ya adik-adik, ini adalah masalah sakit kepala yang biasanya sering muncul nih pada orang dewasa. Nah, vertigo itu karena gangguan keseimbangan ya. Jadi biasanya itu karena banyak faktor. Ada karena dia tiba-tiba melihat silau. Ada yang tiba-tiba karena tercetus makanan tertentu, biasanya coklat, mecin ya. Atau karena satu lagi, ini penting buat adik-adik tahu. Kalau tidurnya kurang itu juga bisa jadi vertigo ya. Jadi nanti mamanya kasih tahu, mama jangan sering makan mecin atau coklat, itu pemicu. Jangan tiba-tiba melihat yang silau. Satu lagi, ini buat mamanya Gabriel dan buat kita semua. Jangan begadang ya Ma, nah itu penting ya. Tapi kalau vertigonya terus-terusan, jangan lupa nanti ke
dokter ya nih ya. Oke. Iya, di sini lagi banyak yang vertigo Kak. Kenapa, Karena Kak? uangnya habis Kak. Habis ya? Iya. Beli mobil. Iya, tapi beli rumah. Tiba-tiba banget. Tadi ada sebelahnya. Boleh. Boleh. Halo Kak, nama saya Evelyn. Hai Evelyn. Kenapa kakak ingin menjadi dokter? Oke, terima kasih pertanyaan. Kenapa menjadi dokter? Oh ya, by the way, karena Evelyn ini adalah anak sekolah minggu dari GKI Cinere, Kak Gaby hafal dia pengen jadi apa Kak? Dia pengen jadi dokter gigi nanti ke depannya. Makanya dia nanya nih ya. Oke, mengapa Kak Gaby pengen jadi dokter? Kak Gaby pengen jadi sahabat adik-adik supaya bisa menyembuhkan tapi adik-adik nggak trauma. Begitu Kak. Jadi pengen jadi sahabatnya Tuhan Yesus, pengen juga jadi sahabat adik-adik dalam menolong kesehatan. Keren. Ya. Mantap. Terima kasih Kak Gaby. Ada lagi? Wah ada masih banyak nih. Sini dulu ya. Halo, nama aku Kimi Kak Gaby. Oke, hai Kimi. Kan sepupuku sakit kanker. Sakit kanker itu dapatnya dari mana? Oke, terima kasih Kimi atas pertanyaannya. Oke, nanti kita doakan ya buat saudari kita ya, ada keluarganya yang sakit kanker. Kanker ini banyak adik-adik ya. Kanker ini ya salah satunya benar karena merokok. Hati-hati papanya yang masih merokok diingat-ingatkan. Evelyn udah mulai ngelihat kemana itu Evelyn. Oke. Nah yang kedua ya radiasi adik-adik ya. Jadi radiasi ini bisa lewat handphone, gadget gitu ya. Jadi gadgetnya itu bisa mengeluarkan radiasi sehingga kalau nanti tidur malam, handphonenya nggak boleh deket-deket tempat tidurnya ya. Oke. Lalu yang terakhir yang bikin bisa kanker adalah ya polusi udara atau makanan yang bisa menyebabkan jadi antioksidan, gitu ya. Dan satu lagi memang masih banyak kanker yang tidak diketahui penyebabnya, gitu ya. Terima kasih Kak. Masih ada lagi Kak, semangat sekali adik-adik nih ya. Silakan. Halo Kak, nama aku Wilbert. Hai Wilbert Ken. Ini tetangga saya Kak. Kakak pernah nggak sih Kak pas lagi operasi mual? Oke, baik. Apakah Kak Gaby pernah mual pada saat menjalani operasi? Kebetulan Kak Gaby diberikan Tuhan semangat, sukacita dan kekuatan yang lebih sehingga Kak Gaby belum pernah tiba-tiba mual melihat apa yang dioperasi. Jadi kalau dibelek misalnya kakinya, kepalanya dibuka segala macam, Kak Gaby belum pernah pingsan ataupun pusing gitu. Tapi itu karena Kak Gaby belajar. Nah adik-adik perlu semangat belajar supaya bisa S1, S2, S3 Kak. Terima kasih. Waduh, Kak Hendra kalau melihat darahnya gemeteran ya. Waduh, Kak Gaby dibuka kepalanya masih bisa. Dokter yang luar biasa. Ada lagi Kak? Waduh. Kak, mau nanya supaya kalau misalnya kan lagi perjalanan jauh supaya nggak mual gimana caranya? Oke, ini sering ya buat adik-adik Kak Gaby juga dulu gak melihat waktu kecil sering muntah kalau perjalanannya jauh, apalagi kalau dibawa mobilnya terlalu cepet ya. Pastikan perutnya nggak boleh kosong ya adik-adik kalau perjalanannya jauh ya. Harus makan, tapi makannya nggak boleh kebanyakan ya. Artinya apa? Cukup separuh seperti ini, semangkok begini isinya sayur, terus ada proteinnya, misalnya ada ayamnya, ada telurnya, karbohidratnya dikit saja sehingga nggak kembung. Oke. Nah, perjalanan kurang lebih ya adik-adik ya, maksimal 30 menit sebelumnya kita sudah stop makan. Jadi makanannya masih sudah dicerna, kita sudah bisa berangkat ya, sehingga nggak akan lagi bikin kita kelayangan ya. Lalu selama perjalanan pastikan kita minum air putih ya, jadi nggak kelayangan. Tapi kalau memang ini sering, mungkin nanti mamanya bisa sediain obat muntah supaya diberikan sebelum perjalanan. Gitu ya Gamaliel ya. Mantap, terima
Terima kasih Kak Gaby, sudah banyak sekali hal baik yang kita dapatkan ya. Kak Hendra mau kasih hadiah untuk teman-teman semua, anak-anak semua. Siap nih adik-adik. Tebak ya. Tadi Kak Gaby ya, Kak Gaby kasih tips supaya nggak vertigo. Ada yang tahu apa saja? Kak Sony. Yang baju merah Kak atau? Baju merah, yang baju merah. Baju merah Aryadi. Yang pertama, nggak boleh melihat tiba-tiba melihat cahaya terang, nggak boleh sering begadang, nggak boleh kebanyakan makan coklat. Satu lagi, makan apa? Makan coklat atau? Yang manis-manis. Ya, dikit lagi. Dikit. Micin. Benar, kita kasih hadiah Mas Sony. Wow, dapat hadiah apa itu? Berapa? 200.000. Wow. Oh, 500.000. Oh, 600.000, luar biasa, banyak banget. Satu lagi ya. Berapa menit ya? Makan terakhir sebelum perjalanan supaya nggak muntah. Tadi kata Kak Gaby. Yang sana Kak, yang paling belakang perempuan baju hitam. Lagi. Tadi Kak Gaby berbagi soal hal-hal yang menyebabkan kanker. Boleh angkat tangan. Sebutkan 2 saja. Mana Mas Sony? Oke. Bantuin temennya sebelahnya. Oke, betul, dapat hadiah. Oke, Kak Gaby mau kasih satu pertanyaan nggak buat Kak Gaby? Oke, Kak Gaby mau tanya. Tadi ada yang bertanya sama Kak Gaby. Ini cepet-cepetan ya. Oke, siap semua, tangannya nggak boleh ke atas dulu. Semuanya di bawah. Oke, siapa? Sahabat Kak Gaby. Siapa? Yang paling ujung Kak, laki-laki. Adik kita yang laki-laki pakai jam hitam. Laki-laki baju putih pakai jam warna hitam. Nah, ayo siapa ayo? Saya tunjuk tangan aja. Waduh, ayo temennya bantuin ayo. Ayo bantuin temennya. Ayo satu gerejanya yuk, ayo. Satu gerejanya yuk, bantuin ayo. Siapa? Yesus, benar. Bagi-bagi kayaknya ya, satu gereja ya. Lagi, ada lagi dari aku ya. Ya Kak. Kak Gaby tadi menyampaikan ya usianya jadi dokter. Usia berapa coba? Baju hijau Kak, baju hijau. Baju hijau. Oh, baju hijau. Gagal 24. Tapi 25 tapi nggak genap. 24 setengah ya. Benar. Yang kedua, apa yang kamu lakukan saat melihat temanmu mengalami kesulitan? Tadi ada satu teman kita hilang uangnya, habis. Nah, apa yang kamu lakukan? Berbagi ya. Dan apa rencana kamu di babak berikutnya? Oke? Yuk, silakan berbagi dengan kakak-kakak. Wah, ada kakak yang belum ada. Jadi bayar dulu. Oh iya. Iya. Berarti yang dari babak 1 sama babak kedua yang bareng-bareng selalu mereka berdua. Terus yang sisanya pasti sendiri-sendiri. Gak ada yang Aslinya kita berdua sama dia tapi gak dapat kerjaan. Oh, jadi pas awalnya kalian berdua. Iya, terus karena dia punya pekerjaan, kamu Enggak. sendiri. Enggak. Nah, tapi itu udah gitu.
Terus aku minjem uang. Tata minjem uang. Terus ditilang. Aku juga minjem uang. Dapat kerjaan lain. Iya. Oh jadi minjem uang. Oh jadi yang lain gitu kan. Cara kita, bagaimana pengalaman kita mempertahankan teman kita dalam pekerjaan, bagaimana kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan jujur, ya kan, supaya kita dipertahankan di suatu pekerjaan itu. Nah, nomor 2, apa yang kamu lakukan saat melihat teman? Uang tadi kayak buat ngebras sama beli baju sama makanan. Terus gimana anak-anak? Adik-adik seru nggak yang minta di bapak satu? Seru. Aku masih ada 1 stiker. Terus kesannya apa? Beli. Kesannya apa? Kesannya yang kamu sekarang ini apa? Habis, Cok. Cari kan tadi sekolah. Sekarang ini tadi kan apa? Cari pekerjaan kan sama cari pekerjaan. Paling tidak kalian harus beli rumah supaya nggak homeless. Homeless. Jaganya enak. Kak, gimana Kak? Orang ke situ aja 200. Yang dekat-dekat aja. Ini bukan rumah ada di dekat tuh. Ini kita udah berjanji. Ini lumayan nih 700.000. SMA. Iya. Lalu aja. Dikasihnya 500. Lumayan loh. Ini lebih gede dari tempat kakak. Oh enggak, jadinya enggak, bukan maksudnya ini kan kita 500 karena kita kerja di pinjam dana ini ya, ini pinjam dana ya? Kebayar? Iya. SMA baru couple Aimar sama Disa, yang lain ini satu semua kan, berarti cari kerjanya di tempat yang lain ya, jangan cuma satu tempat. Mikir kids Ya, jadi maksimal punya pekerjaan paling nggak 3, punya 3 tempat pekerjaan. Jadi kalian punya berapa sertifikasi? Jadi untuk uang. Terus bisa kan tempatnya yang di sini kan ini. Iya, ketok. Tapi kalau gak kepilih, udah bayar mahal. Iya Kak, itu gak kepilih. Males banget Kak, udah ngantri panjang-panjang jadi chef udah bayar mahal. Bayar mahal, udah ngantri panjang-panjang. 200.000 kita bayar 300 deh. Uang sudah habis, tinggal 100.000, pekerjaan gak dapet. Apa itu? Rasanya. Tapi untung aku udah Stres. Itu aku udah kaira, gerak-gerak. Makwes aja udah langsung ngantuk, nggak bersemangat lagi. Dia cuma